Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'lim wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najatul fawzi biz-zulfa 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi faizin min suhbatihi wa tiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bisa kembali berjumpa di kajian kitab Tanbihul Ghafilin karangan Al-Faqih Abul Laits Samarqandi. Nama beliau Nasr bin Muhammad Samarqandi dari Samarkand. Sebagaimana sudah kita bahas di bab-bab sebelumnya, bahwasanya kitab Tanbihul Ghafilin ini adalah kitab pengingat sebagaimana namanya Tanbihul Ghafilin, pengingat bagi orang-orang yang lupa. Nah, ada dua hal yang dilupakan orang secara umum yang dibahas oleh musannif atau pengarang. Yang pertama adalah bagaimana bersikap, apa yang harus dilakukan. Lalu yang kedua adalah hal-hal yang penting yang harus diingat. Nah, salah satunya adalah yang beliau bahas di Tanbihul Ghafilin ini, hari-hari penting dalam hari umat Islam. Nah, salah satunya kalau jadi sebelumnya itu ada Ayyamul Ushr, 10 hari Dzulhijjah. Selain itu adalah bab fadli yaumi Asyura, bab tentang keutamaan hari Asyura. Di hadis 476 beliau meriwayatkan dari Muhammad bin Maisarah qala balagana an Nabi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu man wassa'a ala ayalihi yaum Asyura wassa'allahu alaihi sa'iras sanah. Qala Sufyan jarrabnahu fawajadnahu kadzalika. Beliau mengutip dari Abu Hurairah. Ini banyak ulama-ulama hadis yang meriwayatkannya, seperti Al-Haythami dalam kitab Majmu' Az-Zawaid, lalu ada Imam At-Tabrani. Siapa yang wasa'a ini meluaskan ala iyalihi, keluarganya, maksudnya memperbanyak memberikan nafkah, memperbanyak memberikan uang jajan pada hari Asyura, wasa'allah, Allah luaskan rezekinya sa'irus sanah, sepanjang tahun. Lalu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kata beliau, jarrabnahu, kami lakukan, pengalaman kami melakukan itu, fawajadnahu kadzalik. Nah, kami alami ya sebagaimana yang disebutkan, maksudnya rezekinya lancar sepanjang tahun. Lalu riwayat berikutnya ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ini kan termasuk sigharus sahabat junior. Artinya Nabi waktu masih hidup, beliau masih kecil, masih remaja. Nah, itu bukan sepanjang hayat selalu muda, bukan. Cuma waktu Nabi hidup muda. Dan riwayat-riwayat dari sahabat junior ini kadang memang beliau sendiri yang mendapati, maksudnya selain Abdullah bin Abbas, banyak lagi sahabat yang lain yang sigar sahabat, kadang memang memperdapati kejadian itu sendiri, mendengar langsung dari Nabi, atau beliau mengambil dari sahabat yang lebih senior. Nah, bisa jadi seperti itu. Makanya dalam ilmu hadis ada namanya riwayatul asagir anil akabir, riwayat yang junior dari yang senior, ada yang seperti itu. Qala qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinah. Saat itu Nabi datang ke kota Madinah. Fawajadal yahuda yasumuna yaum Asyura fasalahum an dzalik. Dan saat itu
saat itu orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Nanti sampai di Madinah orang Yahudi sedang berpuasa. Nabi pun bertanya, Sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun bertanya. Faqalu, karena pertanyaan Nabi kan, kenapa jadi puasa hari ini, ada momen apa? Jawaban mereka adalah, faqalu inna hadzal yawma azharallahu fihi Musa wa bani Israil ala qaumi Fir'aun. Hari ini adalah hari di mana Nabi Musa selamat daripada Fir'aun. Gitu. Fa nahnu nasumuhu ta'ziman lahu, dan kami berpuasa untuk mengagungkan hari tersebut. Jadi momen besar menurut mereka, menurut Yahudi ini dirayakan dengan berpuasa. Nah, lalu kata Nabi, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu aula bi Musa minkum. Kita tuh sebenarnya yang lebih berhak merayakan itu. Fa amara bi shaumi. Lalu Nabi pun menyuruh sahabat berpuasa. Karena ya Nabi ya lebih berhak tuh. Nah, kalau kita runut tahunnya nih. Ini kan Nabi sampai ke Madinah ini setelah 13 tahun di Mekah. Nah, artinya Nabi sudah Isra Mi'raj. Yang artinya juga Nabi sudah bertemu Nabi Musa alaihi salam secara secara langsung gitu. Karena Nabi kan bertemu Nabi Musa itu 2 kali. Bahkan ada riwayat mengatakan 3 kali. Pertama, Nabi Muhammad melewati Nabi Musa itu saat Nabi Musa masih, jadi waktu mau ke Masjidil Aqsa, Nabi melihat Nabi Musa di dalam kuburnya tuh. Lalu yang kedua, bertemu di Masjidil Aqsa-nya, Nabi Musa jadi makmum. Lalu yang ketiga pas di langit yang ke-6 sebelum dapat perintah sholat. Makanya kata Rasulullah SAW, kami yang lebih berhak. Nah, di sini kan kita bisa melihat pertemuan antara Rasulullah dengan orang-orang Yahudi, yang mana Yahudi ini ahlul kitab, tahu nabi-nabi terdahulu. Makanya kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung ahlul kitab itu isi ayatnya sangat berbeda ketika menyinggung orang-orang kafir Quraisy. Sangat beda itu. Karena orang-orang ahlul kitab ini, mereka ini tahu akan ada nabi yang terakhir gitu. Sadar tuh. Yang harus mereka lakukan sebenarnya adalah merefresh pemahaman mereka tentang nabi yang terakhir, atau bahasa lainnya adalah mereka harus mengikuti nabi yang terakhir. Jadi kalau ada rumusnya tuh lah, kalau ada nabi baru yang diutus, syariat nabi yang lama itu sudah expired, sudah berakhir. Harus mengikuti nabi yang baru. Nah, ahlul kitab mau Yahudi maupun Nasrani, seharusnya mereka mengikuti Nabi Muhammad. Nah, itu aja. Seharusnya itu. Dan beberapa yang sadar, beberapa yang memahami itu ya mengikuti Nabi Muhammad. Kayak sahabat Nabi namanya Abdullah bin Salam. Nah, ini pemuka Yahudi Madinah yang akhirnya bersyahadat. Itu, ini penting berpuasa. Nah, ada riwayat ini sering disebutkan, walaupun mungkin ada sedikit perbedaan, cuma banyak riwayat ini disebutkan. Jadi hari 10 Asyura ini hari penting karena beberapa Nabiullah itu momen pentingnya pas kebetulan hari Asyura. Kayak taubatnya Nabi Adam pada hari Asyura, Nabi Idris alaihissalam diangkat ke langit hari Asyura tuh. Lalu Nabi Nuh berlabuh di Bukit Judi itu hari Asyura. Nabi Ibrahim dari hari Asyura. Nabi Ibrahim selamat dari api itu hari Asyura juga. Nah, lalu Nabi Isa diangkat hari Asyura. Banyak lagi riwayat-riwayat yang lain. Nah, cuma dari semua hal tersebut ini menunjukkan tentang pentingnya hari Asyura. Jadi dalam kalender Hijriyah itu momen penting itu sebenarnya bukan hanya terhenti di ini momen penting, bukan. Tapi di momen penting ini apa yang harus dilakukan. Nah, itu. Bukan sekedar peringatan seremonial, bukan itu. Tapi sebenarnya di momen ini mau ngapain. Nah, kalau barusan tadi kita
melewati 10 Zulhijjah itu hari kurban, itu ngapain? Berarti berkurban. Nah, sahabat yang sadar Yaumul Adha itu harus melakukan sesuatu, mereka dalam riwayat itu ketika tidak bisa berkurban standar biasa, maksudnya kambing atau sepertujuh daripada sapi, nah mereka sampai menyembelih ayam. Itu simbol memang pengorbanan mereka yang lakukan di momen penting tersebut. Nah, setidaknya ada di sini disebutkan oleh musannif, oleh pengarang Al-Faqih Abu Laits Samarqandi, kata beliau ada 10 momen penting. Namanya di TV itu kayak sport 7 on the spot 7 yang penting, acaranya diingat. Nah, kalau ini ada 10 momen-momen penting yang harus kita tahu, dan ini memang hari-hari yang mulia itu. Nah, musannif meletakkan hari Asyura di hari yang ke-10. Yang pertama itu adalah bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab itu penting? Selain di situ ada Isra dan Mi'rajnya Nabi, bulan Rajab ini juga termasuk Asyhurul Hurum. Itu. Lalu juga bulan Rajab ini istilahnya tuh lampu kuning sebelum menuju bulan Ramadan. Siap-siapnya tuh ancang-ancangnya bulan Rajab tuh. Kalau bulan Rajab itu kurang Ramadan itu bisa keteteran ya. Sudah masuk Ramadan kan? Sedang isbat kan ya? Tidak sadar. Nah, itu Rajab pertama. Lalu yang kedua bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban ini sudah mepet lagi. Sudah hampir dah. Bulan Sya'ban itu seharusnya sudah selesai planning untuk bulan Ramadan. Kalau yang mau itikaf, izin cuti, nama hitung tuh mulai Sya'ban dah. Ada sebagian orang yang memanfaatkan cuti itu untuk qiyamul lail, untuk itikaf. Di bulan Sya'ban ini ada siap-siapnya, ancang-ancangnya dah. Itu 2 dah. Lalu yang ketiga bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini kan utamanya banyak dah itu yang bisa terhitung. Nah, dan di dalam bulan Ramadan sendiri, bulan Ramadan nomor 3, nomor keempatnya adalah bulan hari malam Lailatul Qadarnya, malam Lailatul Qadar. Itu. Mungkin bagi yang sering mendengar momen-momen ini ya biasa dan sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi banyak orang-orang yang tidak tahu ini hari penting dan tidak tahu harus apa yang dilakukan. Jadi beda orang berilmu dengan yang tidak itu adalah bisa memanfaatkan momen. Ibarat penyerang tuh shot on targetnya 1 aja, tapi itu gol. Nah, itu. Daripada yang shot on targetnya 20, tapi di luar target beratan. Di luar target semuanya. Sebagai seorang muslim, kita juga harus tahu momen itu. Itu yang kelima, yang keempat Lailatul Qadar. Yang kelima adalah Yaumul Fitr. Hari Raya Idul Fitri. Sebenarnya selain hari Raya Idul Fitri itu adalah hari bergembira, hari merayakan kemenangan, hari Idul Fitri itu adalah hari yang afdal untuk beribadah sebenarnya. Itu. Walaupun sebagian besar kita memanfaatkan itu ibadahnya dengan silaturahim. Nah, padahal hari Raya Idul Fitri itu adalah momen kita banyak beribadah juga. Dan di Raya Idul Fitri ini juga sebenarnya ujian pertama. Ujian pertama kita setelah Ramadan. Hari balas dendam kah ada? Balas dendam atau tidak? Bulan Ramadan sudah bisa mengatur hawa nafsu, ternyata pas Idul Fitri tidak bisa mengendalikan hawa nafsu tuh. Sampai sampai tidak ingat lagi dah sudah berapa piring makan, sudah lupa tuh. Itu yang kelima. Lalu yang keenam Ayyamul Ushr, hari 10 pertama bulan Zulhijjah yang kemarin sudah kita lewati. Yang ketujuh, hari Arafah ini juga kita lewati. Nah, hari Arafah ini walaupun paling penting bagi orang yang berangkat haji, tapi sebenarnya ini penting untuk semua kaum muslimin karena keafdoliyahan hari Arafah ini, hari penting nih. Kalaunya dalam haji, Arafah ini
nomor satu. Makanya hadis Nabi itu kan al-hajju Arafah. Haji itu Arafah itu yang paling utama itu. Jadi ada kawan itu kan dia dapat lowongan bekerja waktu itu sebagai petugas haji musiman. Nah, jadi kayak membantu check in itu waktu sebelum terpisah Kemenhaji dan Kemenak. Cuma syaratnya lah waktu hari Arafah tidak boleh ke Arafah karena itu syarat haji itu. Jadi syaratnya jadi petugas haji yang formasi itu jangan ke Arafah pas 9 Dzulhijjah. Nah itu akhirnya standby-nya di Raudah. Jadi katanya pas di 9 Dzulhijjah itu Raudah kosong, Masjidil Haram kosong. Itu bilanya ada orang 9 Dzulhijjah ada di Raudah Nabi atau di Masjidil Haram, itu berarti tidak berangkat haji. Nah, itu yang bisa mencium Hajar Aswad bolak-balik itu orangnya sedikit. Karena di situ pasti tidak berangkat haji itu. Nah itu. Kalaunya ya kita seumur hidup sekali ya jangan itulah, ya tidak haji berarti. Ini orang yang mungkin tinggal di sana jadi petugas, nah itu bisa. Lalu yang ke-8 Yaumun Nahar, hari Nahar, hari penyembelihan. Sudah lewat juga. Hari Arafah itu 9 kan, Nahar itu hari ke-10, itu berdekatan. Lalu yang ke-9, nah kalau yang tadi ulun sebutkan ini tahunan, bulan Rajab setahun sekali, bulan Syaban setahun sekali, Lailatul Qadar ya setahun sekali lah. Hari Arafah setahun sekali. Ada yang setiap pekan Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Ini Sayyidul Ayyam, hari penghulu daripada hari-hari itu. Kenapa? Karena di hari Jumat ini ada salah satu momen waktu yang apabila kita berdoa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun waktunya ini misterius. Kapan? Pagi, siang, sore atau malam. Walaupun ada beberapa riwayat yang lebih spesifik menyebutkan setelah sholat asar. Betul. Tapi secara umum ini misteri. Kayak misterinya Lailatul Qadar itu kapan? Nah, sebenarnya kalau kita lebih baca kitab ulama, lalu tentang lebih spesifik itu mana, banyak ulama yang membahas tentang waktu-waktu misterius ini, kayak Lailatul Qadar itu. Jadi ada kitab Asrarus Siyam. Nah, kitab Asrarus Siyam itu sudah memprediksi malam Lailatul Qadar. Misalnya lah kayak malam puasa pertama malam Rabu, itu berarti kemungkinan Lailatul Qadarnya malam ini. Malam ini itu. Nah, kenapa kitab itu bisa ditulis? Ini biasanya pengalaman para ulama-ulama yang mengalami Lailatul Qadar, yang tahu pas Lailatul Qadar. Nah, itu. Cuma kan ala kulli hal dengan semua itu ya selama itu misteri ya berarti lebih spesifiknya memperbanyak ibadah. Nah, termasuk hari Jumat. Tapi kan jarano Jumat kan tidak libur, sibuk bekerja. Tidak masalah, maksudnya sebatas mana kita mampu memaksimalkan ya sebatas itu kita beribadahnya. Tidak perlu jadi halangan. Lalu yang ke-10, nah ini hari Asyura. Hari Asyura ini adalah saumuhu kafarah sanah. Puasanya itu menghapus dosa setahun. Itu. Falikulli waqtin min hadhil awqat karamat. Jadi setiap waktu yang 10 tadi sudah disebutkan ini mulia. Waktunya ini mulia. Ini kan berarti kita kalaunya Asyura ini tidak, kalau berdasarkan hanya 10 ini aja, kalau Asyura ini tidak dimanfaatkan dengan baik, kita menunggu bulan Rajab nunggunya itu. Selain hari Jumat yang setiap pekan bisa bertemu bulan Rajab. Kalau yang kelewatan itu. Nah, ja'alahallahu ta'ala, Allah menjadikan hari-hari ini li takfiri dzunubihim, untuk menghapuskan dosa. Jadi momen untuk dihapuskan dosa ini banyak sebenarnya, yang berhubungan dengan waktu, berhubungan dengan aktivitas. Wudu itu menghapuskan dosa, sholat itu menghapuskan dosa. Ini berkaitan dengan aktivitas yang bisa kita lakukan setiap hari. Lalu beribadah hari Jumat menghapus dosa. Yang hari-hari ini tadi itu juga menghapus dosa. Jadi ada berhubungan dengan waktu, ada aktivitas.
yang semua momen ini harus kita manfaatkan. Jangan satu momen aja tuh, karena kita tidak tahu di akhirat itu momen apa yang akan bermanfaat, momen apa yang akan jadi kunci pemberat mizannya itu. Nah, itu kita tidak tahu. Sebagaimana dosa itu akan Allah ampuni kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi ada orang-orang yang dosanya itu kebetulan hanya kepada Allah Ta'ala, bukan kepada manusia. Akan terjadi pemutihan di akhirat. Si orangnya sadar banyak dosa, tapi ketika pas di akhirat ada pemutihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Momen apa yang bisa menyebabkan? Nah, itu banyak sebab-sebabnya. Itulah kenapa jadi kita harus banyak beramal ibadah. Salah satunya adalah untuk meraih ridho Allah. Nah, yang mana itu ridhonya? Dan litakfiri dzunubi wa tathhiri khatayahum, dan membersihkan dosa. Gitu. Jadi manusia normal itu adalah berdosa minta ampun, dosa minta ampun. Itu normal. Bila ada manusia yang dia merasa atau dianggap orang lain tidak berdosa, nah ini aneh. Itu aneh. Kayaknya seharian ini bebas dari dosa Bang kayaknya. Kayaknya gosip nggak ada kayaknya hari ini. Sholat tepat waktu. Tilawah Al-Quran sudah. Sedekah sudah. Kayaknya di kantor saya paling soleh kayaknya sudah pas. Ya itu dosanya ujub. Tuh. Sombong, nah itu dosanya. Itu normal tuh. Jadi manusia normal tuh berdosa minta ampun. Kan Nabi menyebutkan khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunhum. Nabi memberikan situasi ideal itu adalah pas zaman sahabat. Zaman sahabat jangan dikira soleh semuanya. Tidak. Di waktu Nabi hidup itulah ada yang melakukan zina, mengaku kepada Rasulullah. Ada yang bahasa sekarang selengki. Ada itu. Dan silakan buka di Google bab li'an. Jadi pengaduan oleh suaminya, namanya Hilal bin Umayyah. Itu. Istrinya selingkuh itu. Cuma secara hukum akhirnya tidak diberlakukan hukum itu karena si perempuan tidak mengaku. Tapi ini ya Nabi sudah diberikan wahyu bahwasanya perempuan tadi selingkuh. Maksudnya hukum, bahkan Nabi pun memberlakukan hukum itu sesuai saksi, sesuai bukti. Nah itu tidak sembarangan. Orang munafik ada zaman Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah itu munafik itu. Di zaman Nabi ada pembunuh, ya ada. Di zaman Nabi ada yang membocorkan rahasia negara, ada. Di zaman Nabi ada fitnah, ada. Siapa yang kena fitnah? Aisyah radhiyallahu anha difitnah apa? Berselingkuh dengan Sofyan bin Mu'attal. Kurang gosip itu, kurang fitnah apa itu? Istri Nabi loh. Anak Sayyidina Abu Bakar dapat fitnah, bukan fitnah yang kayaknya skincare mahal ini, bukan itu. Zina. Akhirnya kan setelah ayat surah An-Nur itu turun, 3 yang dapat hukuman. 3 orang hukuman. Di antara 3 ada namanya Mastoh. Mastoh ini siapa nah? Mastoh ini adalah keluarga Sayyidina Abu Bakar yang selalu dibantu Sayyidina Abu Bakar. Jadi Mastoh ini keluarga orang dekat. Ya biasa kan kita di Indonesia kadang yang keluarga yang agak kaya membantu keluarga yang lebih miskin. Biasalah sama kita. Abu Bakar melakukan itu, membantu si Mastoh ini. Dan Mastoh ini termasuk veteran Badar, orang Cimawa nih. Tapi termasuk orang-orang yang menyebarkan gosip Aisyah selingkuh. Makanya bukan kayak, wah pokoknya saya tidak mau lagi membantu. Turun ayat kayak menyindir Sayyidina Abu Bakar, akhirnya Abu Bakar sadar, ya tetap akan saya bantulah tuh. Ada tuh zaman Nabi. Nah, kalau kita hubungkan dengan ini, ya normalnya seperti itu, berarti dosa minta ampun. Nah, cuma kan ini banyak catatan, jangan sampai meremehkan dosa gitu. Jangan menganggap ya kan nanti bisa taubat lah, jangan seperti itu. Kita harus berusaha semaksimal mungkin menjauhi dosa.
eh, tidak sengaja mengerjakan juga misalnya, ya tampon nah itu ada momennya. Nah, hadis penutup, nah ini diucapkan Nabi di akhir umur beliau. Ini riwayat Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhu. Kala Rasulullah SAW, kata Rasulullah, la in baqitu ila qabilin, seandainya aku bisa hidup sampai tahun depan, la asuman natasi, aku akan puasa 9 Muharram. Nah, ternyata Nabi tidak sempat berpuasa, meninggal. Karena kan Nabi meninggalnya itu bulan Rabiul Awal. Ini Nabi tidak sempat berpuasa. Nah, berdasarkan hadis ini dan hadis tentang puasa hari Asyura, maka idealnya kalau bisa puasanya 2 hari. Hari 9 dan hari 10 itu. Tapi bilanya tidak bisa, hari 10 dan hari 11. Kalau yang tidak bisa, ya hari Asyuranya aja. Kalau yang tidak bisa, ya tidak perlu puasa. Yang tidak bisa puasa, tidak mampu, kalau saat lagi sakit ya tidak usah puasa. Kan maksudnya puasa Ramadan aja, kalau yang uzur bisa puasa, tidak bisa puasa atau kalau yang sakit. Nah itu, dan mudah-mudahan di Asyura ini kita bisa memaksimalkan dalam beribadah dan kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.